Halo semuanya, kembali lagi di channel Premium Data. Premium Data adalah channel yang akan membahas peristiwa hingga fakta-fakta unik serta menarik yang ada di dunia. Sekarang kita ada di episode ketiga. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah seputar kuliner. Ngomong-ngomong, apakah kalian suka traveling? Traveling sejatinya bukan hanya berpergian ke tempat-tempat wisata yang indah, tapi juga mengenali budaya sekaligus mencicipi kuliner khas yang ada di suatu daerah. Karena besar kemungkinan makanan tersebut tidak bisa kita jumpai lagi di tempat lain. Sangat disayangkan, bukan? Kita semua tahu bahwa setiap daerah di penjuru negara punya makanan khasnya masing-masing. Kekhasan makanan ini seringkali menarik perhatian turis atau pengunjung lokal yang berada di negara tersebut. Tapi di sisi lain, ada satu hal yang penting dalam dunia kuliner, yaitu adalah selera. Faktanya, tidak semua makanan di dunia ini bisa memanjakan lidah kalian. Kalian mungkin akan menemukan suatu makanan khas daerah tertentu yang tidak sesuai dengan selera, bahkan bisa menghilangkan nafsu makan kalian. Entah itu karena bahannya aneh, rasanya aneh, hingga proses pembuatannya yang aneh. Tapi kata aneh dalam hal ini tidak harus merujuk pada hal yang negatif, karena bisa saja apa yang menurut kita aneh merupakan hal yang biasa bagi penduduk di daerah tertentu. Nah, kali ini gue akan merangkum 6 makanan paling aneh di dunia yang akan membuat kalian menggelengkan kepala. Apa saja itu? Check this out. Yang pertama ada Casumarzu. Jika kalian penggemar berat keju, kalian bisa mempertimbangkan untuk mencoba hidangan asal Italia ini. Namun keju ini bukanlah sembarang keju. Casumarzu adalah keju busuk yang telah ditempati oleh belatung. Unik bukan? Yap, benar. Kalian akan memakan keju ini dengan belatung-belatungnya. Konon katanya, menurut beberapa orang, cita rasa dari belatung tersebut memiliki keunikan tersendiri. Meskipun banyak negara yang telah melarang makanan ini karena dianggap berbahaya, tapi masih banyak orang-orang yang penasaran untuk mencicipi keju bertopping belatung ini. Gimana? Kalian tertarik untuk mencobanya? Apakah kalian suka telur? Telur merupakan makanan yang familiar bagi setiap orang. Ada yang menyantapnya untuk sarapan, makan siang, hingga makan malam. Tapi bagaimana jika telur yang kalian makan adalah telur yang berisi embrio bebek? Yap, makanan itu bernama balut. Balut adalah makanan ringan khas Filipina berupa telur rebus yang berisi janin bebek. Jadi bisa dibayangkan bahwa kalian akan memakan embrio yang sudah berwujud bayi bebek. Ada kaki, kepala, bahkan bulunya. Gimana? Apakah terlihat enak bagi kalian? Tarantula merupakan nama untuk salah satu jenis laba-laba berukuran besar. Mereka adalah salah satu dari spesies hewan yang tergolong berbahaya bagi manusia dan gak layak untuk dikonsumsi. Tapi tampaknya hal itu tidak berlaku bagi sebagian orang di Kamboja. Mereka memburu tarantula untuk dimasak, kemudian dimakan. Proses memasaknya pun sederhana. Tarantula cukup ditaburi garam, gula, dan rempah-rempah kemudian menggorengnya ke wajan berisi minyak panas. Konon rasanya mirip seperti daging kepiting. Sayangnya, pemburuan yang berlebihan malah mengurangi populasi dari makhluk eksotis ini. Di nomor 4, ada beondegi. Dalam bahasa Korea, kata beondegi memiliki makna kepompong atau pupa. Hal inilah yang menjadi cikal bakal penamaan kuliner yang satu ini. Pasalnya beondegi memang adalah hidangan yang diolah dari kepompong ulat sutra. Proses memasak hidangan tersebut diawali dengan merebus atau mengkukus kepompong ulat sutra, serta ditambahkan bumbu-bumbu untuk memperkaya cita rasa. Beondegi dapat dilahap langsung begitu saja pasca dikukus atau direbus, maupun mengkreasikannya menjadi makanan berkuah seperti sup. Cita rasa dominan yang disuguhkan oleh beondegi adalah rasa gurih yang berpadu dengan sensasi manis. Selain itu, tekstur kepompong ulat sutra yang telah diolah sedemikian rupa itu pun renyah saat dikunyah. Kamu bisa menjumpai jajanan ini di kedai-kedai pinggir jalan di dalam cangkir kertas dilengkapi dengan tusuknya. Beondegi juga dapat dijumpai dalam kemasan kaleng di supermarket. Beondegi ini lantas dapat dimasak sesuai selera dengan rempah-rempah pelengkapnya. Gimana, kalian tertarik makan kepompong? Masih dari Korea, kali ini ada makanan bernama sanakji. Sanakji adalah salah satu sajian dari makhluk laut mentah yang populer di Korea. Hidangan ini terbuat dari nakji, bahasa Korea untuk gurita berukuran kecil atau sedang. Yang menjadikannya kuliner ini cukup ekstrim, yakni sanakji dimakan dalam keadaan hidup. Untuk menyajikannya, gurita yang masih hidup dipotong-potong lalu dibumbuhi wijen, serutan daun bawang, dan saus ringan. Karena gurita tersebut masih hidup, tentakelnya masih aktif bergerak bahkan saat disajikan di atas piring. Bagi orang asing, mungkin makanan ini akan dianggap ekstrim, tetapi bagi orang Korea sendiri, makanan ini dianggap lezat loh. Dan yang terakhir, ada Rocky Mountain Oyster. Terdengar dari namanya yang keren, pasti kita sudah berharap lebih dari makanan yang satu ini. Jika dilihat sekilas pun, makanan ini terlihat lezat, seperti potongan daging yang enak.
Namun kalian akan dibuat terkejut ketika mengetahui kebenarannya bahwa potongan daging tersebut berasal dari testis banteng. Untuk mengolah testis banteng ini, biasanya bagian kelamin dari hewan berkaki empat ini akan dikuliti, kemudian digoreng dengan tambahan aneka bumbu seperti tepung, merica, dan garam. Menu ini biasanya hadir sebagai hidangan pembuka. Di Kanada, testis banteng atau sapi menjadi olahan yang lazim dikonsumsi. Biasanya bagian testis ini didapatkan dari proses kebiri hewan ternak. Masyarakat Kanada biasanya menyantap olahan testis sapi dengan saus kental yang rasanya gurih. Jadi, itulah 6 makanan teraneh di dunia versi Premium Data. Sekali lagi, bahwa karakteristik aneh merupakan pandangan subjektif setiap orang. Apa yang menurut kita menjijikan atau aneh, bisa saja merupakan hal yang biasa atau bahkan dihormati oleh orang lain, termasuk dalam hal ini soal makanan khas. Namun tentu di sisi lain, kita sebagai manusia perlu melihat keseimbangan ekosistem. Jangan sampai terjadi kasus seperti pembunuhan tarantula untuk dikonsumsi. Jika kejadian itu tidak dibarengi dengan pelestarian, maka spesies tersebut akan punah. Sekian yang gue sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.